perkenalkan, saya Rapina Ismadianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi komunikasi pengalaman kerja saya di perusahaan X. Topik yang saya angkat adalah studi kasus keterlambatan pengiriman barang yang terjadi karena kurangnya komunikasi antar tim. Selanjutnya ada pengertian komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam konteks proporsional dengan tujuan mendukung kelancaran kerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan negosiasi bisnis adalah proses interaksi dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan seperti penyelesaian masalah, kerjasama, dan distribusi tugas. Komunikasi dan negosiasi adalah pondasi kerja sama dalam bisnis. Ketika informasi tidak disampaikan secara tepat, resiko kesalahan atau konflik meningkat. Dalam kasus yang akan saya bahas, miskomunikasi menyebabkan keterlambatan pengiriman yang bisa merusak kepercayaan pada customer. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada studi kasus keterlambatan pengiriman. Ini adalah inti kasus yang saya alami langsung. Sales menjanjikan pengiriman ke customer karena mengira barang sudah siap. Padahal produksi belum menyelesaikannya karena tidak ada komunikasi yang jelas antar tim warehouse maupun baru tahu saat hari H itu. Nah, terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer karena barang masih dalam proses pengerjaan. Hal ini menjadi karena kurangnya komunikasi antar tim produksi dan sales. Nah, pihak yang terlibat yaitu tim produksi, tim sales, tim warehouse, dan customer. Tujuannya yaitu tujuan komunikasi atau negosiasi yaitu mengklarifikasi penyebab terjadinya strategi agar masalah tidak terulang dan menjaga kepercayaan customer lagi. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada analisis proses komunikasi. Hambatan komunikasi yang terjadi di sini lebih karena asumsi yang tidak dikonfirmasi. Akhirnya saat pengiriman gagal dilakukan, tim baru menyadari kesalahan. Inilah pentingnya adanya sistem dan budaya komunikasi terbuka. Yaitu ada gaya dan strategi komunikasi. Sales menyampaikan permintaan dengan asumsi barang sudah siap. Produksi belum menyampaikan update status pengerjaan. Komunikasi akhirnya dilakukan melalui rapat instan. Yang kedua ada. Nah, selanjutnya ada saluran komunikasi. WhatsApp group untuk komunikasi cepat, laporan tertulis untuk pelacakan produksi, rapat internal untuk klarifikasi dan koordinasi. Nah, selanjutnya ada hambatan yang muncul. Tidak ada sistem update real time, status barang, asumsi antar tim tanpa konfirmasi, tidak adanya follow up sebelum jadwal kirim. Nah, selanjutnya ada masih analisis proses komunikasi dan negosiasi. Yang keempat ada solusi. Yang pertama yaitu menyusun ulang SOP laporan status produksi, menetapkan PIC untuk update harian, mengintegrasikan sistem tracking sederhana misalnya Google Sheet. Yang terakhir yaitu manfaatnya mencegah miskomunikasi, meningkatkan kerjasama dan efisiensi, mendukung penyelesaian konflik, menjalin hubungan kerja yang baik antar tim maupun dengan klien. Setelah insiden tersebut, tim manajemen menyusun SOP baru yang lebih jelas. Kami juga menunjuk satu orang PIC untuk melaporkan status barang setiap hari. Kami mulai menggunakan Google Sheet yang bisa diakses semua tim agar update selalu transparan. Nah, pada slide selanjutnya ada studi kasus 5W 1H. Isi slide-nya yaitu yang pertama, apa yang terjadi? Terjadi keterlambatan pengiriman barang karena barang masih dalam proses produksi dan belum selesai saat jadwal tiba. Siapa yang terlibat? Tim produksi, tim sales, tim warehouse, dan customer. Nah, kapan kejadiannya? Saat pengiriman dijadwalkan. Di mana? Di PTX, dari bagian produksi ke warehouse dan customer.
Nah, pada slide selanjutnya ada masih studi kasus mengapa bisa terjadi tidak ada pemberitahuan pada tim produksi bahwa barang belum siap. Tim sales menganggap barang sudah siap dan menjanjikan ke customer. Warehouse baru mengetahui saat hari pengiriman. Bagaimana solusinya? Dilakukan klarifikasi langsung antar tim. Tim sales meminta maaf ke customer dan menjadwalkan ulang pengiriman. Disepakati SOP update status barang harian, dibuat sistem tracking progres produksi. 5W1H membantu kita memahami secara ringkas dan sistematis. Ini adalah format yang sering dipakai dalam laporan insiden atau evaluasi operasional. Dari sini bisa ditarik solusi yang tepat. Nah, pada slide selanjutnya ada sebagai bagian dari portofolio dan bukti nyata di lapangan. Nah, di sini ada dokumen, ini bisa digunakan untuk atau penilaian tugas akhir saya. Kesimpulan presentasinya yaitu komunikasi bukan hanya soal menyampaikan tapi juga memastikan pesan diterima dan dipahami. Studi kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa ketepatan informasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Komunikasi yang baik antar tim sangat krusial dalam proses kerja. Studi kasus ini menunjukkan bahwa miskomunikasi sekecil apapun dapat berdampak besar terhadap kepuasan pelanggan. Dengan strategi komunikasi dan negosiasi yang tepat, masalah bisa diselesaikan dan dicegah di masa depan. Slide terakhir yaitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya bermanfaat. Semoga studi kasus ini bisa menjadi bahan pelajaran kita semua untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja. Audio Jungle.